kita belajar tentang metode positivistik, interpretivis, sekaligus metode kritis. Saya sebelumnya tidak pernah mengajarkan kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah analisis kualitatif ilmu politik dengan yang ini. Yang ini juga separuh, biasanya setelah UTS tidak berlanjut, berhenti. Makanya pada kesempatan ini ketika saya mengajar analisis kualitatif ilmu politik, saya perkenalkan kepada Anda ya untuk memahami lebih seksama supaya ketika nanti Anda melakukan penelitian untuk skripsi, di mana itu berarti Anda adalah peneliti posisinya. Harus bisa memilih, mau positivistik yang menawarkan hasil penelitiannya itu bebas nilai, benar-benar objektif, berlaku universal. Yang ditekankan positivistik ini bebas nilai, ya, tidak ada perasaan, gitu ya, tidak ada pengaruh lingkungan, gitu ya, semua di sini karena keutamaannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang bebas nilai. Karena tolak ukur dari metode positivistik adalah objektivitas dan pengetahuan yang kebenarannya bersifat universal. Tidak dapat dibantah di sini konteksnya. Ini gambaran sebagai pengantar sudah. Lalu, minggu lalu kita masuk ke sini, interpretif, ya, penelitian interpretif. Interpretif itu adalah metode penelitian ya, yang juga berarti penelitiannya juga bersifat interpretif karena kita mengandalkan pada data yang bersumber pada kata-kata, pada ucapan, pada bahasa yang digunakan oleh orang yang menjadi subjek penelitian dari peneliti. Ya. Nah, dia di sini karena yang dikatakan adalah kita mencari kata-kata, yang kita tafsirkan adalah bahasa, yang kita tafsirkan adalah budaya, yang kita tafsirkan adalah nilai-nilai, yang kita tafsirkan adalah ucapan yang dikeluarkan oleh komunikan, dan lain-lain, maka ini dianggap hasil penelitiannya tidak ilmiah. Kebenarannya tidak objektif. Karena apa? Karena ada perasaan, karena ada penafsiran gitu ya, karena ada pengaruh nilai. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika Anda melakukan penelitian, yang menjadi alat untuk mengumpulkan data adalah Anda sendiri. Kalau di sini bisa bebas nilai karena di sini menggunakan instrumen. Instrumennya yang disebut dengan kuesioner. Kuesioner adalah suatu instrumen untuk mencari pengetahuan, gitu ya. Mencari pengetahuan apa? Untuk melihat apakah benar bahwa situasi banjir contohnya disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Apakah benar orang-orang yang tidak memilih atau tidak datang ke tempat pemungutan suara karena belum mendapat sosialisasi tentang pemilihan umum, tentang cara-cara melakukan pemberian suara atau cara-cara tentang pencoblosan. Tapi di sini intinya ketika kita menggunakan instrumen kuesioner, maka diasumsikan secara mutlak bebas nilai karena nggak ada penafsiran, benar-benar objektif. Yang bicara adalah kertas, ya. Oke, selanjutnya ini ya, interpretif, subjektif, pemaknaan. Nah, pemaknaan ini yang menimbulkan risiko yang sangat besar bagi peneliti karena biasanya pemaknaan itu didasari pada pengalaman seseorang. Ya, saya kasih contoh. Mas Dida, tolong di pintunya ditekan suaranya dulu. Dikunci juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak bisa keluar kita pecahkan. Oke, ya, karena kita ada di kantor CSWS Darmawan 29. Kalau Anda mau datang konsultasi ke saya boleh, ya, maksimum 3 orang untuk pendalaman kuliah yang saya ampu. Silakan datang ke CSWS Jalan Darmawan 29. Ya, nggak boleh ke kampus tapi ke CSWS boleh untuk
Misalnya ada kata yang tidak mengerti, Anda tidak paham, kita tutorial. Saya beri kesempatan untuk itu, karena ini penting untuk bekal Anda menulis skripsi. Metodenya harus kita matangkan, ya, supaya Anda tidak salah. Kita balik ke sini, saya kasih contoh tadi. Interpretif bersifat subjektif, pemaknaan. Di sini ada unsur perasaan masuk, ya, ada pengaruh nilai-nilai Anda masuk sebagai peneliti. Karena apa? Karena ini berdasar pengalaman. Saya kasih contoh. Kalau mengikuti contohnya Max Weber, ya, yang mendalami metode Verstehen, metode pemaknaan berdasar tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya gini, jika Max Weber bercontoh orang yang melemparkan kerikil ya, bukan batu ya, kalau batu itu detik besar, kerikil ke danau, ke laut, itu adalah orang yang lagi galau kalau bahasa sekarang, atau lagi dalam keadaan frustrasi. Ya, meskipun tidak tepat benar terjemahannya, Max Weber bilang orang yang lagi putus asa, orang yang kecewa dengan keadaan. Nah, itu yang dibayangkan oleh Max Weber. Lebih fokus lagi kalau kita mau menceritakan atau mau melakukan penelitian dengan metode interpretif adalah ketika Anda sebagai mahasiswa fisik UNER. Mahasiswa fisik UNER, ketika misalnya penerimaan mahasiswa baru, apa caranya? MK ya? MK itu malam keakraban. Malam keakraban yang ada di fisik UNER berbeda dengan malam keakraban yang ada di fisik UNESA. Misalnya begitu. Kalau Anda bilang, kalau hasil penelitian, malam keakraban mahasiswa fisik UNER, khususnya Departemen Politik, itu berisi tentang pembekalan untuk menghadapi masa depan. Biasanya begitu. Karena realitas dunia bekerja itu sangat keras dan sulit. Ya. Para alumni, kakak-kakak senior Anda selalu bilang begitu. Tapi, jika Anda melihat MK di Fakultas di Fisik Universitas Negeri Surabaya, UNESA, contoh yang sempat viral itu bentak-bentak karena masalah sabuk, masalah yang lain, itu kan lain. Anda akan memberi nilai. Kok bisa malam keakraban di Fisik UNESA memuat unsur-unsur kekerasan? Nah, Anda bertanya, kenapa ada unsur-unsur kekerasan? Ya kan? Anda memaknai ini, oh berarti di sini senior-senior itu adalah memang kepribadiannya sangat otoritarian. Anda bisa menafsirkan otoritarian karena apa? Karena kakak kelasnya itu dari mahasiswa baru menerapkan kekerasan. Anda membuat konsep otoritarian itu berdasar pemaknaan atau berdasar pengalaman Anda sebagai kakak senior dari MK angkatan 2020. Karena Anda tidak pernah menerapkan kekerasan. Tapi di UNESA ada unsur kekerasan. Meskipun MK-nya adalah, bukan MK, apa namanya, ospeknya. Meskipun daring pakai kekerasan juga ya, bentak-bentak, ini kata-kata, bahasa yang bermakna kekerasan, kata-kata yang bermakna kekerasan, nilai-nilai yang mempraktekkan kekerasan, terucap oleh kakak senior ketika ospek. Nah, jadi Anda bisa menilai bahwa ospek di Fisik UNESA penuh kekerasan. Anda langsung memiliki pengalaman kan? Nah, Anda kaitkan. Ini disebut dengan subjektif. Pemaknaan berdasar pengalaman. Karena Anda tidak pernah bentak-bentak adik kelas, Anda tidak pernah memarahi adik kelas, Anda tidak pernah menggunakan kata-kata kesat ketika ospek, Anda tidak pernah menggunakan bahasa yang tidak sopan, dan Anda tidak pernah melakukan nilai-nilai diskriminatif atau nilai-nilai dominasi. Ini ya, interpretif seperti itu. Ya. Nah, interpretif sayangnya ya dianggap tidak bebas nilai, tidak objektif. Oke. Nah, ini punya kelemahan, yang bisa Anda baca di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Nah, yang fokus kita hari ini adalah di metode kritis atau riset kritis. Riset kritis adalah penelitian yang menggunakan metode kritis. Nah, metode kritis itu bisa menghasilkan teori kritis. Gitu ya. Teori kritis ini berangkat dari suatu asumsi bahwa kita tidak bisa seperti ini.
Kedua metode ini, positivistik interpretif, kedua riset yang menggunakan metode positivistik dan interpretif, ini bisanya cuma menjelaskan dan bisanya cuma memprediksi. Ini dianggap oleh ilmuwan-ilmuwan akademisi yang mengembangkan metode kritis, ini dianggap tidak bagus untuk perkembangan masyarakat ke depan. Sehingga mereka bilang apa? Harusnya metode penelitian itu bisa melakukan transformasi. Transformasi tentang apa? Tentang struktur yang awalnya menghambat, yang awalnya menyebabkan diskriminasi, bisa menghasilkan perubahan yang tidak lagi struktur itu bersifat diskriminatif. Jadi metode kritis atau riset-riset kritis itu adalah untuk menghancurkan status quo, menghancurkan kondisi kemapanan, suatu kondisi yang menyebabkan orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap materi, terhadap basis material, itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis, dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kritis supaya mereka bisa menikmati akses dan bisa menjadi orang yang bebas. Oke, itu pengantarnya ya. Ini ya, kalau Anda tidak salah sudah dibagi oleh Mbak Sandri dan Mas Deda ya tentang tulisan yang dibuat oleh Myers and Klein, Principle for Conducting Critical Research in IS itu singkatan apa gitu? Oh, IS itu. Apa ya? Saya jadi lupa ya. Itu IS. Kalau IS kita kan ilmu sosial ya. Kalau IS ini apa ya? Kan nanti kalau saya nggak lupa ya, karena ini semua disingkat jadi IS ya. Sini ada karakteristik ya, critical research stream, research method, theoretical focus, dan case finding.